Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 9 Mei 2022 dengan judul Kebaikannya Menuntun Kepada Pertobatan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan yang indah di pagi ini untuk mempelajari akan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu akan menjadi makanan, menguatkan kami hari ini dan sepanjang hidup kami. Berkati kami Tuhan agar dimampukan untuk menghidupkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama Tuhan, kami sambut firman-Mu ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekali lagi saudaraku yang kekasih, renungan pagi kita untuk hari ini 9 Mei 2022 dengan judul Kebaikannya Menuntun Kepada Pertobatan. Roma 2 ayat 4, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Sekali lagi Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Memang benar bahwa manusia itu kadang-kadang malu terhadap jalan-jalannya yang penuh dosa, serta meninggalkan kebiasaan-kebiasaan mereka yang buruk sebelum mereka sadar bahwa mereka sedang ditarik kepada Kristus. Tetapi bila mereka mengadakan satu usaha untuk memperbarui oleh kerinduan untuk melakukan yang benar, kuasa Kristus itulah yang menarik mereka. Satu pengaruh yang tidak mereka sadari bekerja di dalam jiwa mereka, sehingga hati nurani dibangunkan dan kehidupan tabiat pun diperbaiki. Manakala Kristus menarik mereka supaya menatap kepada salibnya, menatap Dia yang telah tertikam oleh karena dosa-dosa mereka, maka mulailah hukum Tuhan mendiami hati nurani. Jahatnya kehidupan mereka, dalamnya dosa-dosa mereka berakar di dalam jiwa, diperlihatkan kepada mereka itu. Mereka mulai memahami sesuatu mengenai kebenaran Kristus serta berseru, apakah dosa itu sehingga mengharuskan satu korban penebusan bagi orang-orang yang menjadi korbannya? Apakah semua kasih, segala derita, segala kehinaan ini dituntut supaya kami jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal? Orang berdosa mungkin menolak kasih ini, dapat menolak ditarik kepada Kristus. Namun jika dia tidak menolaknya, maka dia akan ditarik kepada Kristus. Satu pengetahuan tentang rencana keselamatan akan menuntun dia ke kaki salib dalam pertobatan dari dosa-dosanya yang telah mendatangkan kesengsaraan yang begitu besar terhadap anak Allah yang kekasih. Melalui pengaruh-pengaruh yang tidak kelihatan dan yang kelihatan, Juru Selamat kita senantiasa bekerja menarik pikiran manusia dari kesenangan-kesenangan dosa yang tidak memuaskan itu kepada berkat-berkat yang tidak ada batasnya yang dapat mereka peroleh di dalam Dia. Bagi semua jiwa-jiwa seperti ini yang dengan sia-sia mencari minuman dari cawan dunia yang pecah ini, pekabaran ilahi disampaikan, dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang. Jadi saudara, bahwa dosa itu membebani kita. Bahkan ketika kita sudah bertobat, kita masih selalu terngiang-ngiang, masih teringat-ingat akan dosa-dosa masa lalu kita. Dan setan berencana untuk selalu mengingatkan kita akan betapa berdosanya kita. Tetapi saudara, di sisi lain Tuhan akan menuntun dalam kebaikannya, Dia akan menuntun kita
kepada pertobatan. Walaupun memang kenyataannya bahwa kita menyesali dosa-dosa kita, kadang itu terngiang-ngiang, tetapi Tuhan menuntun agar supaya ketika kita ingat dosa masa lalu kita ingat pelanggaran-pelanggaran kita, kita dituntun untuk memiliki hati yang bertobat sungguh-sungguh. Nah, itulah bagian daripada kemurahan Allah. Di sisi lain setan menggunakan itu agar supaya kita mengetahui bahwa kita tidak mungkin hidup kudus di hadapan Tuhan. Tapi di sisi lain, ketika itu diingatkan kepada kita, dosa-dosa masa lalu kita diingatkan, Roh Kudus bekerja untuk kita mendapatkan yang namanya pertobatan sejati. Itulah sebabnya kemurahan Allah, kesabarannya, kelapangan hatinya itu kita harus menganggap itu sebagai kekayaan, di mana kita boleh dituntun untuk lebih setia. Oleh karena Roh Kudus, Tuhan bekerja di dalam hati kita. Kadang-kadang oleh karena kita mengingat dosa-dosa kita menganggap bahwa tidak mungkin lagi saya ini untuk setia, tidak mungkin lagi saya ini untuk bertobat dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika ada perasaan seperti itu, kita bisa rasakan bagaimana Allah bekerja melalui kuasa Roh Kudusnya dalam kehidupan kita. Itulah fungsi kasih Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi syaratnya barang siapa yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kasih Allah itu mempengaruhi hidup kita supaya kita memperoleh hidup yang kekal di masa yang akan datang. Jadi hari ini atau mungkin besok ketika kita mengingat-ingat masa lalu kita yang penuh dengan kekurangan, di sanalah Roh Kudus bekerja untuk supaya kita boleh memiliki pertobatan yang sejati. Supaya kita diingatkan bahwa betapa ngeri akibat daripada dosa itu. Sehingga dengan demikian kita akan dituntun untuk semakin setia, menjadi umat Tuhan yang setia. Jadi kalau ada di sini suami atau istri saudara atau anak-anak saudara yang terbeban dengan dosa, kuatkan dia bahwa sebenarnya ketika engkau merasa terbeban, Roh Kudus Allah itu sementara bekerja di hati saudara, membuat saudara untuk bertahan dalam iman, bahkan bertumbuh dalam iman, kuat dalam iman, hingga Yesus datang pada kali yang kedua. Tuhan memberkati pekabaran pagi ini jadi bagian kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pekabaran yang indah hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Menuntun kami Tuhan, agar ketika kami merasa terbeban dengan dosa-dosa kami, itu bahwa Roh Kudus sementara bekerja di hati kami. Berkati kami hari ini dalam semua aktivitas kami. Apapun kami kerjakan, kiranya selalu berhasil. Yang kami jumpai di tangan kami dapat kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dalam hal penginjilan, biarlah hari ini kami dapat menjadi terang, jadi garam, jadi berkat bagi semua orang yang ada di sekeliling kami. Berkati pergumulan-pergumulan kami, segala rencana-rencana kami, cita-cita kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Khusus Ibu Melani, di dalam semua rencana-rencana hidupnya juga Tuhan memberkati, pelihara, dan berkati selalu. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran untuk pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.